Halo, salam sehat buat kita semua. Kembali lagi kita di pelajaran seni budaya mengenai konsep budaya seni dan keindahan. Beraneka ragam budaya di Indonesia. Hasil kebudayaan Indonesia yang bermacam-macam meliputi hasil budaya berwujud artefak maupun hasil budaya non-benda. Artefak merupakan wujud kebudayaan fisik berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Contohnya senjata adat, rumah adat, dan pakaian adat. Non-benda itu sendiri adalah kebudayaan yang mengacu pada hasil-hasil karya yang bersifat abstrak, bukan berupa benda. Contohnya tarian tradisional, seni pertunjukan, wayang, lagu daerah, dan upacara adat. Kesenian merupakan wujud dari kebudayaan. Kesenian mengandung nilai keindahan yang bukan sekedar karya yang enak untuk dipandang, didengar, atau dinikmati dengan panca indera, namun juga harus mampu menyentuh perasaan dan jiwa. Dan juga karena budaya, seni, dan keindahan merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita membahas mengenai konsep budaya. Pada dasarnya, budaya merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Tapi dengan berkembangnya zaman, seiring berjalannya waktu, budaya ini dapat berubah dengan sendirinya. Cuman ada juga beberapa budaya yang sulit atau susah untuk berkembang, seperti hal-hal upacara adat. Pengertian budaya itu sendiri terdapat dua pengertian, yaitu pengertian menurut bahasa Sanskerta dan pengertian menurut bahasa Inggris. Dalam bahasa Sanskerta, budaya itu merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal manusia. Lalu dalam bahasa Inggris, budaya disebut dengan culture, yang berasal dari color, yang artinya mengolah, mengerjakan, menghiburkan, dan mengembangkan. Ada beberapa ciri-ciri budaya, yaitu satu, budaya merupakan sesuatu yang dipelajari. Lalu yang kedua, budaya bisa disampaikan di mana saja. Dan yang ketiga, budaya meletakkan dirinya melalui simbol. Lalu yang keempat, bersifat dinamis, yang artinya budaya akan terus berubah di sepanjang waktu. Lalu selanjutnya, budaya bersifat selektif, yang artinya budaya merepresentasikan segala pola perilaku dari pengalaman manusia yang jumlahnya itu terbatas. Jadi tidak semua pola perilaku manusia dapat disebut sebagai budaya. Lalu yang keenam, adanya berbagai unsur budaya yang saling berhubungan. Lalu yang ketujuh, bersifat etnosentrik, yang artinya masyarakatnya menganggap bahwa budaya itu sendiri merupakan hal yang terbaik sehingga digunakan untuk menilai budaya lain. Lalu yang kedelapan, memiliki beberapa unsur, yang antaranya adanya suatu perilaku-perilaku tertentu, adanya gaya berpakaian, adanya kebiasaan-kebiasaan, adanya adat istiadat, adanya kepercayaan, dan juga adanya tradisi-tradisi. Nah, apa itu fungsi kebudayaan? Fungsi utama kebudayaan adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengetahui cara bertindak dan berbuat ketika berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan. Cuman terdapat juga fungsi lain dari kebudayaan, yaitu antara lain satu,
sebagai pedoman hubungan manusia dengan kelompok. Yang kedua, sebagai tempat untuk menyalurkan perasaan dan kehidupan lainnya. Lalu yang ketiga, membimbing kehidupan manusia. Dan yang keempat, dapat menjadi pembeda antar manusia dengan makhluk hidup lainnya. Terdapat beberapa unsur-unsur kebudayaan menurut kedua tokoh di bawah ini, yaitu Clyde Kulkon dan Koy-Jan Ningrat. Ada 7 unsur-unsur kebudayaan universal menurut Clyde Kulkon, yaitu 1. Sistem mata pencaharian hidup, sistem peralatan dan teknologi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem religi, dan upacara keagamaan. Menurut Koy-Jan Ningrat, yaitu unsur-unsur kebudayaan diantara lain peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian hidup, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan serta sistem religi. Jadi tidak jauh beda ya sama menurut Clyde Kulkon dan Koy-Jan Ningrat. Jadi ketujuh unsur kebudayaan tersebut dikatakan sebagai unsur-unsur kebudayaan universal karena ketujuh unsur kebudayaan ini dapat dijumpai pada setiap kebudayaan manapun di seluruh dunia, baik dalam masyarakat pedesaan maupun di dalam masyarakat perkotaan. Nah, berikut penjelasan unsur-unsur budaya universal, yaitu 1. Kesenian. Nah, apa itu kesenian? Kesenian itu adalah unsur kebudayaan yang mengacu pada nilai keindahan atau estetika. Secara umum, kesenian dapat dibedakan beberapa jenis, yaitu 1. Seni rupa, yaitu seni yang dapat dinikmati secara visual atau melalui mata. Lalu dapat dibedakan dengan seni gerak, yaitu seni yang menggunakan gerakan sebagai media untuk mengekspresikan keindahan. Lalu yang ketiga, seni suara, yaitu seni yang dapat dinikmati oleh indera pendengaran. Lalu yang keempat, seni drama, yaitu seni yang dapat dinikmati melalui mata dan telinga ataupun dapat dilihat dan didengar. Lalu selanjutnya sistem religi atau kepercayaan. Kepercayaan atau religi adalah suatu keyakinan bahwa hal-hal yang dipercayai itu benar dan nyata. Sistem religi atau kepercayaan lebih sering disebut dengan agama. Semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama didasarkan pada suatu getaran jiwa yang disebut dengan emosi keagamaan atau religious emotion. Selanjutnya sistem ilmu dan pengetahuan, yang artinya segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Sistem pengetahuan dapat dibedakan beberapa hal, yaitu 1. Pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, pengetahuan tentang tubuh manusia, pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia, dan pengetahuan tentang ruang dan waktu. Selanjutnya, sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Sistem mata pencaharian hidup yang termasuk dalam unsur kebudayaan universal lebih terfokus pada mata pencaharian masyarakat tradisional. Contohnya berburu dan menaruh, beternak, bercocok tanam, menangkap ikan, atau bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Cuman pada saat ini sistem mata pencaharian itu semakin berkembang, beraneka ragam dengan berkembangnya zaman. Selanjutnya peralatan dan perlengkapan hidup atau sistem teknologi. Yang dalam arti semua sarana dan prasarana yang digunakan manusia
dalam setiap proses kehidupan, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk melindungi diri. Nah, teknologi merupakan cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Yang contohnya, alat-alat produktif, senjata, wadah, alat-alat menyalakan api, makanan, pakaian, tempat perlindungan dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Selanjutnya, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Sistem kekerabatan itu sendiri yaitu sistem menghitung garis keturunan atas dasar hubungan perkawinan dan hubungan darah. Nah, sistem kekerabatan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia itu yaitu sistem kekerabatan bilateral, yang artinya kekerabatan yang menghitung garis keturunan dari dua pihak, yaitu dari pihak ayah dan pihak ibu secara seimbang atau bersama-sama. Nah, lalu sistem kekerabatan unilateral, yang artinya sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan dari satu pihak, yaitu dari pihak ibu saja, contohnya kan yang disebut sistem matrilineal, atau mungkin dari pihak ayah saja yang disebut sistem patrilineal. Oke. Lalu selanjutnya sistem kekerabatan ambilineal. Sistem yang artinya kekerabatan yang menghitung garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara bergantian, atau juga bisa dikatakan menghitung garis keturunan sebagian dari pihak ayah dan sebagian juga dari pihak ibu. Lalu organisasi sosial. Organisasi sosial itu sendiri bisa dapat diartikan sebagai perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat baik formal maupun non formal. Jadi organisasi sosial di masyarakat ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu mungkin dalam bidang ekonomi, contohnya itu misalnya koperasi atau bank gitu ya. Terus dalam bidang pendidikan, contohnya misalnya sekolah, lembaga pelatihan dan lainnya. Terus mungkin dalam bidang kesejahteraan sosial, contohnya misalnya itu panti asuhan, panti jompo dan sejenisnya. Lalu dalam bidang kesehatan contohnya rumah sakit, puskesmas dan sejenisnya. Lalu contohnya dalam bidang hukum itu contohnya dalam pengadilan gitu ya. Terus dalam bidang keagamaan contohnya dalam persekutuan gereja-gereja gitu ya. Lalu dalam bidang politik misalnya dalam partai-partai politik. Lalu yang terakhir bahasa, yang artinya bahasa ini adalah sistem lembaga bunyi yang bersifat arbitrer. Oke, nah fungsi bahasa ini terdapat dua, ada secara umum maupun secara khusus. Nah, fungsi secara umum itu sendiri yaitu sebagai alat berekspresi, lalu sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengadakan interaksi dan adaptasi sosial. Lalu fungsi secara khusus itu sendiri yaitu fungsi praktis, digunakan untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Lalu fungsi artistik digunakan untuk mewujudkan seni. Lalu fungsi filosofis yang bisa dapat diartikan digunakan untuk mempelajari naskah-naskah kuno gitu ya. Lalu sebagai bentuk usaha atau mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, jadi sekian pembahasan kita mengenai konsep budaya saat ini. Jadi untuk materi selanjutnya nanti saksikan lagi di part 2-nya. Jadi tetap semangat buat kita semua, jaga kesehatan, tetap stay at home, semangat terus buat kita semua. Oke? Bye-bye.